Halo Bapak Ibu, apa kabarnya? Semoga sehat-sehat semua ya. Selamat datang dan selamat bergabung dalam seminar online hari ini. Perkenalkan saya Miftah, psikolog anak. Selama beberapa waktu ke depan saya akan memberikan informasi mengenai tumbuh kembang buah hati kita. Baik, kalau begitu kita langsung masuk saja ke topik kita ya. Tema besar pembahasan kita kali ini adalah mengenai perkembangan bicara dan bahasa anak usia 30 bulan. Usia ini merupakan usia penting dan kritis dalam perkembangan bicara dan bahasa. Mungkin beberapa buah hati kita yang berada di usia ini sudah terdengar mulai pandai ya bicaranya. Mereka bahkan sudah bisa menggabungkan dua kata atau lebih dalam sekali bicara. Penggabungan dua kata ini juga sering disebut sebagai telegraphic speech, di mana anak hanya menggunakan kata yang memang diperlukan untuk mengungkapkan apa yang dilihat, dipikirkan, dan dibutuhkan. Dengan mengkombinasikan dua kata sederhana dan kosakata yang sudah dimilikinya, umumnya penggabungan tersebut terdiri dari kata kerja dan kata benda, atau kata benda dan kata sifat. Sesuai dengan salah satu tugas perkembangan bicara dan bahasa pada kuesioner pra-screening perkembangan, anak usia 30 bulan diharapkan bisa menggunakan dua kata pada saat berbicara seperti minta minum, mau tidur. Pada umumnya, kemampuan ini sudah bisa dipenuhi ketika anak berusia antara 18 sampai 24 bulan. Dan bahkan pada usia 30 bulan ini, ada beberapa anak yang sudah bisa menggabungkan lebih dari dua kata. Nah, untuk dapat menguji apakah kemampuan ini sudah dimiliki buah hati kita hanya perlu melihat dari kesehariannya. Berikut saya akan tunjukkan video bagaimana orang tua atau pendamping anak dapat melakukan pengujian untuk kemampuan ini. Mari kita simak bersama ya. Enggak minum. Oh, Mali enggak minum? Silakan. Seger. Jadi bawa lagi ya. Bilangnya? Kasih. Sama-sama. Main lagi boleh? Dadah. Seperti itulah Bapak Ibu, salah satu cara untuk menguji kemampuan bicara anak melalui kegiatan sehari-hari. Mudah bukan? Anak dapat dikatakan sudah memenuhi tugas perkembangan bicara dan bahasa usia ini jika bisa menggabungkan dua kata dengan tepat. Bapak Ibu juga bisa loh menciptakan suasana di mana anak harus meminta dengan menggunakan dua kata. Dengan kita memanipulasi keadaannya, anak bisa mendapat banyak kesempatan untuk berbicara dan berlatih menyusun kalimatnya. Baik, sekarang saya akan sambil bacakan beberapa pertanyaan yang masuk ya. Ibu, anak saya sudah bisa bilang terima kasih. Apakah itu juga termasuk dalam penilaian? Nah, untuk kata terima kasih tidak termasuk dalam penilaian ya Bapak Ibu, walaupun terdiri dari dua kata. Tapi itu bukan bentuk dari penggabungan kata yang diharapkan. Karena kata terima kasih dianggap sebagai satu kesatuan yang memiliki arti untuk mengungkapkan rasa syukur. Sedangkan jika kata terima dan kasih dipisah, maka akan memiliki makna yang berbeda. Dadah juga tidak termasuk ya, karena kata dadah itu bukan dua kata, namun lebih ke bentuk pengulangan kata saja, di mana jika diucapkan terpisah jadi tidak memiliki arti. Sama seperti halnya kupu-kupu, kura-kura, dan bentuk pengulangan kata lainnya. Bentuk penggabungan kata yang dimaksud pada perkembangan ini harus tepat penggunaannya dan bisa dipahami orang lain. Contoh-contoh kombinasi kata yang biasa digunakan bisa berupa identifikasi bahwa ia ingin orang melihat apa yang dilihatnya. Misalnya itu kucing. Bentuk permintaan, misalnya minta susu. Menyatakan kepemilikan, misalnya permen aku. Mengomentari sesuatu seperti mama jalan. Bentuk pertanyaan seperti mana bola dan lainnya. Seperti itu. Semoga sudah jelas ya. Pertanyaan berikutnya, kenapa menggabungkan dua kata adalah salah satu perkembangan yang penting untuk dilakukan anak usia ini, Bu? Kemampuan menggabungkan dua kata ini penting
karena merupakan langkah awal anak belajar membentuk kalimat. Di tahap ini, anak belajar bahwa dia dapat menyampaikan lebih banyak dengan menggunakan kata yang lebih banyak saat bicara. Jika tadinya anak hanya bicara satu-satu kata, misal bola, sekarang dia dapat menggabungkannya menjadi kalimat sederhana. Minta bola, ambil bola, bola jatuh, dan lain sebagainya yang memiliki arti berbeda-beda. Dengan kemampuannya ini, anak dapat menyampaikan lebih banyak dan kita pun orang dewasa dapat menangkap lebih jelas maksud atau arah pembicaraan anak. Komunikasinya pun berkembang menjadi lebih efektif. Jika di usia ini anak masih hanya bicara satu persatu kata, tentu anak akan lebih mudah frustasi karena komunikasinya tidak efektif. Di sisi lain, jika anak sudah dapat menggabungkan dua kata, kita, orang dewasa juga perlu memperhatikan apakah gabungan kata yang dibuatnya cukup sesuai. Jika di awal belajar menggabungkan kata masih ada terbalik-balik, misal bola ambil, bukan ambil bola, itu masih dapat dianggap wajar. Namun apabila hal ini terus berkelanjutan dan terjadi cukup sering, maka ada baiknya orang tua terus memperhatikan dan mengkonsultasikannya kepada tenaga ahli. Mengacu pada indikator KPSP, maka jika di usia ini anak masih bicara satu persatu, ada baiknya orang tua memberikan perhatian lebih pada aspek ini, karena dikhawatirkan adanya kemungkinan keterlambatan. Lalu, apa yang bisa menyebabkan anak mengalami keterlambatan perkembangan bicara dan bahasa? Terdapat beberapa faktor yang mungkin menghambat perkembangan bicara dan bahasa anak. Di antaranya misalnya, kematangan otak dan syarafnya, kematangan perkembangan organ bicara, dan kemampuan koordinasinya. Atau bahkan adanya gangguan-gangguan perkembangan, seperti gangguan spektrum autism, gangguan bahasa, disabilitas intelektual, dan gangguan perkembangan lainnya. Usia ini merupakan usia penting dan kritis dalam perkembangan bicara dan bahasa. Oleh karenanya, apabila anak belum dapat berbicara pada usia ini, terlebih belum dapat mengucapkan dua kata yang berupa kalimat sederhana, seperti contoh video tadi, maka ada baiknya orang tua segera mengkonsultasikannya kepada dokter atau psikolog yang ada di sekitar Anda untuk memperoleh pemeriksaan lebih lanjut guna menentukan permasalahan yang dialami anak. Lalu, apa yang bisa dilakukan jika anak belum bisa menggabungkan dua kata sederhana, Bu? Nah, untuk mencapai kemampuan yang sudah dijelaskan tadi, ada baiknya kita, orang tua, memberikan stimulasi yang sesuai agar anak bisa mencapai tugas perkembangannya tersebut. Lalu, stimulasi yang bisa dilakukan seperti apa? Baiklah, sekarang saya akan membahas aktivitas stimulasi yang bisa dilakukan untuk mengembangkan kemampuannya ini ya.